Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, dan ananda semua yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang pentingnya membaca menurut Islam. Bahwa perintah membaca, kalau kita ketahui, itu sudah tertera di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah sudah dijelaskan tentang membaca di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, itulah pesan yang disampaikan Rasulullah. Pastinya semua sudah tahu bahwa Iqra itu sendiri memiliki pesan untuk membaca. Walaupun dalam hal ini beliau Nabi Muhammad SAW tidak pandai membaca, tetapi dengan ayat ini Allah menunjukkan tentang pentingnya membaca. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, Al-Quran selain sebagai kitab suci umat Islam juga merupakan salah satu sumber utama dalam setiap disiplin keilmuan yang menjawab setiap problematika, setiap masalah dari para pemikir Islam maupun para pemikir Barat. Banyak sekali kita ketahui dari para pemikir Barat sekalipun, ketika mau menciptakan sebuah teknologi, mau menciptakan sesuatu, beliau mendapatkan ide dari membaca Al-Quran. Pastinya kalian sudah tahu semuanya. Contohnya, ketika ilmuwan ingin menciptakan pesawat terbang, sebelumnya mereka membaca Al-Quran. Bagaimana melihat fenomena yang ada, bagaimana burung itu terbang, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh lain, ketika ada ilmuwan dari Barat yang ingin mengadakan perjalanan ke bulan, itu pun sebelumnya mereka membaca
dari Al-Quran, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Jadi jelas ya tentang pentingnya membaca menurut Islam. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, di masa Rasulullah SAW, para sahabat bukan saja hanya mendengarkan wahyu atau pelajaran-pelajaran hidup yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang tidak ikut dalam majelis Rasulullah akan membaca wahyu yang ditulis oleh sahabat yang lainnya, selain mendengarkan dan menulis. Maka tak heran sepeninggal Nabi Muhammad SAW lahirlah para sahabat besar yang hafal ribuan hadis seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari membaca. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan berbanding lurus dengan perhatian dan pengamalan perintah membaca dan menulis, yaitu yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Selain dari membaca menurut Islam, kenapa Allah memerintahkan untuk membaca? Pasti karena mengandung banyak sekali manfaatnya. Ustadzah akan menyampaikan 4 manfaat dari membaca buku menurut Islam. Yang pertama, memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan kita membaca, pasti kita akan memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bisa menularkan ilmu yang kita dapatkan dari membaca itu dan disampaikan kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, manfaat dari membaca adalah menambah ilmu pengetahuan. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap Islam. Ya, jadi jelas dalam hal ini bahwa setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Namanya juga menuntut ilmu, pastinya modal dasar untuk belajar adalah membaca. Nah, dari sinilah ketika kita banyak membaca buku, pastinya akan menambah wawasan kita, akan menambah keilmuan kita tentang hal-hal yang ada di dunia. Manfaat yang ketiga dari membaca buku adalah meningkatkan keimanan. Dengan kita membaca buku, mengetahui keelokan dunia ini, mengetahui hal-hal yang jauh dari kita, itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin selain selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya,
wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan manfaat yang keempat yaitu menjelajah dunia tanpa meninggalkan rumah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, manfaat membaca buku menurut Islam yang ini akan kamu rasakan adalah kamu bisa berpetualang dan menjelajah dunia tanpa meninggalkan rumah. Kok bisa? Tentu saja bisa. Dengan membaca kamu bisa merasakan keelokan isi dunia ini. Ketika kamu mau pergi ke suatu tempat, kita mau pergi kemana, tinggal membeli buku yang mengulas apa yang kamu inginkan. Nah, itulah 4 dari manfaat membaca buku menurut Islam. Walaupun masih banyak lagi manfaat yang lainnya dari membaca buku. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan berbanding lurus dengan perhatian dan pengamalan perintah membaca dan menulis. Ya, ayah, bunda, dan ananda semua yang dirahmati Allah, demikianlah materi tentang pentingnya membaca buku menurut Islam. Semoga kita tambah semangat untuk berlomba-lomba membaca buku. Semoga apa yang kita baca bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita baca semakin menambah kedekatan kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf, barangkali banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.